Halo semuanya, pada hari ini Bubit akan menjelaskan tentang bunda-bunda yang baru saja menikah. Jangan dulu khawatir jika belum isi. Mengapa? Baik, perkenalkan saya dengan Bubit Dian dan selamat datang di channel YouTube ini. Di channel ini Bubit akan menjelaskan banyak hal mengenai kebidanan, jalan-jalan dan juga pendidikan. Baik, sebelum memulai bahasan pada hari ini, Bubit ingin mengingatkan bunda-bunda jangan lupa untuk pencet tombol like, komen dan juga jangan lupa untuk subscribe. Bubit sering sekali mendapatkan pertanyaan dari bunda-bunda yang baru saja menikah, biasanya baru 1 bulan, 2 bulan. Itu biasanya pertanyaannya begini, Bubit, saya kenapa ya kok belum isi? Apa yang salah dengan saya? Nah, baik, ini adalah hal yang wajar untuk dialami oleh banyak sekali pasangan mengenai kekhawatiran-kekhawatiran ini, ketakutan-ketakutan tidak memiliki anak. Namun, di sini Bubit ingin menjelaskan bahwa kehamilan secara spontan itu tidak serta-merta terjadi di bulan pertama dan juga bulan kedua setelah pernikahan, begitu ya. Mayoritas pasangan itu akan hamil secara spontan tanpa bantuan apapun itu kira-kira pada 6 bulan pertama setelah melakukan hubungan seksual secara aktif tanpa adanya kontrasepsi. Jadi biasanya kalau bunda-bunda dan pasangan yang baru saja menikah, ini biasanya akan hamil spontan setelah 6 bulan pertama pernikahan. Itulah mengapa bunda-bunda dan pasangan jangan dulu khawatir, jangan dulu negative thinking, oh apa ada yang salah dengan saya? Kemudian juga, oh ini mungkin karena A, B, C, D, E, F, G akhirnya menjadi stres. Nah, padahal tidak seperti itu ya bunda-bunda sekalian. Maka kemudian dari penjelasan-penjelasan ini, kemudian ada tips dari Bu Bidan tentang apa saja yang harus bunda-bunda lakukan jika baru menikah. Dan juga untuk mempersiapkan kehamilan ini bagi pasangan yang baru saja menikah ataupun berencana untuk menikah dalam waktu dekat. Baik. Yang pertama yaitu konsumsi asam folat untuk calon bunda ataupun untuk bunda-bunda yang masih baru. Sebenarnya kalau bunda-bunda baru saja akan program hamil ya, misalnya ada rencana, oh saya akan menikah tahun depan, itu sebenarnya silahkan mengkonsumsi asam folat atau folic acid. Ini sekitaran 400 mikrogram per harinya. Jadi kalau misalnya bunda-bunda atau calon bunda ingin hamil, mempersiapkan kehamilan, ini silahkan dibeli asam folat yang ada di apotik ataupun juga bisa datang langsung ke dokter spesialis kandungan dan konsultasi sekalian apakah bisa mendapatkan asam folat ini. Nah, kira-kira asam folat ini dikonsumsi sampai kapan? Nah, asam folat ini dikonsumsi dari sebelum menikah sampai dengan nanti kira kehamilan di trimester pertama atau 12 minggu begitu. Nah, mengapa sih Bubit kok saya harus mengkonsumsi asam folat? Nah, jadi ceritanya sebenarnya asam folat ini penting sekali untuk pertumbuhan dari otak janin kita pada saat kita hamil. Nah, ini akan sangat-sangat baik jika dimulai sebelum bunda-bunda hamil ataupun masih baru program hamil itu sudah mulai dikonsumsi begitu. Kemudian jika ingin program hamil, kemudian tips yang kedua yaitu berhubungan pada masa subur. Seperti yang kita tahu bahwa masa subur ini hanya ada 1 hari atau 24 jam dalam 1 bulan siklus kita. Nah, apa efeknya? Efeknya adalah jika kita berhubungannya tidak pada masa subur, kita tidak bisa hamil, begitu intinya. Nah, bunda-bunda, Bu Bidan rekomendasikan untuk menonton video yang berikutnya tentang cara mengetahui masa subur kita. Nah, yang ketiga yaitu berhubungan itu setidaknya 3 sampai dengan 4 kali dalam seminggu. Tidak boleh terlalu sering. Mengapa? Karena kalau terlalu sering nanti yang ada spermanya masih belum matang. Sperma ini membutuhkan waktu untuk matang bunda-bunda. Jadi pembentukan sperma ya ini akan ada proses pematangan di sini. Sehingga jika terlalu sering dikeluarkan, yang ada malah kualitas dari sperma ini tidak baik. Sehingga akan lebih baik jika mengatur jarak kapan berhubungan seksualnya begitu. Nah,
Tips yang keempat adalah gaya hidup kurangi stres. Gaya hidup yang kurangi stres ini yang seperti apa, Bu Bidan, kira-kira? Gaya hidup yang mengurangi stres yaitu tidurnya sekitar 7 sampai dengan 8 jam sehari, kemudian olahraga paling tidak 3 kali dalam seminggu, makannya juga teratur, dan kurangi stres dari lingkungan. Sebaiknya silahkan untuk dijauhi dulu sumber-sumber stres, karena sumber stres ini bunda-bunda yang kalau misalnya Bu Bidan bisa jelaskan ya, ini ada semacam otak kita itu berdekatan dengan sistem hormonal kita yang ada di tubuh. Jadi pada saat kita stres sekali, yang ada malah jadinya hormonal kita yang mengatur menstruasi kita, yang mengatur pertumbuhan dari telur-telur kita, itu semuanya kacau sehingga akan lebih sulit untuk hamil biasanya. Ini tips yang kelima yang paling penting adalah membaca buku-buku tentang parenting. Bahwa seperti yang kita tahu ya bunda-bunda, membesarkan anak itu bukan hanya melahirkan mereka dan juga membesarkan yang penting besar, tapi juga kita harus mendidik mereka dengan baik, membentuk karakter mereka dengan baik. Itulah mengapa buku-buku parenting itu sangat-sangat Bu Bidan rekomendasikan. Nah, ini ada satu buku yang sedang Bu Bidan baca ya, judulnya ini. Silahkan, ini ada versi bahasa Indonesianya juga. Kalau misalnya bunda-bunda mau, bunda-bunda juga silahkan membeli di e-commerce atau di toko buku yang terdekat. Atau juga jika bunda-bunda ada sharing untuk buku-buku parenting yang bagus, silahkan sharing di bawah ini agar kita semua bisa tahu buku apa yang baik selain dari buku yang tadi Bu Bidan sebutkan, begitu ya. Baik, jika masih ada pertanyaan, maka bunda-bunda silahkan komen di bawah ini, atau juga jangan lupa untuk subscribe, dan sehat selalu semuanya.